Berkolaborasi, ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da ma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahda, para pemirsa Wahda TV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa dalam live report spesial program Mukernas ke-15 DPP Wahda Islamiyah, yang alhamdulillah saat ini saya sedang berada di Aula Arafah, area Muktamar di area Mukernas 15 DPP Wahda Islamiyah di Asrama Haji Makassar. Dan alhamdulillah tadi telah terlaksana 2 pleno secara berturut-turut. Untuk masing-masing pleno insya Allah kita akan mewawancarai asatizah yang telah memimpin setiap plenonya. Dan untuk pleno pertama ini alhamdulillah saat ini bersama saya Al-Ustadz Ambo Saka SKM MARS Hafizahullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Masya Allah. Apa kabar di pagi hari ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana kemudian sidang pleno pertama yang Ustadz pimpin di saat itu, dan bagaimana suasana dari pleno pertama yang menjadi pembukaan dari rangkaian acara Mukernas kita ini? Baik. Terima kasih pemirsa Wahda TV. Alhamdulillah, syukurillah. Agenda hari ini sesuai dengan target itu sudah selesai 2 sidang pleno. Meskipun ini sebenarnya perubahan dari jadwal yang sudah disetting oleh panitia acara, karena semalam kita didahului dengan musyawarah tinggi yang berlangsung sampai larut malam, sehingga atas arahan pimpinan peserta dikasih waktu rehat pagi hari. Jadi sekiranya sedianya dimulai jam 8 pagi, itu kemudian dimulai jam 9. Dan tadi ternyata betul itu belum cukup karena sebagian peserta masih terlambat hadir, sehingga kita masih kasih toleransi waktu sampai 30 menit. Jadi tadi dimulai sidangnya sekitar setengah 10. Tapi alhamdulillah pembahasan tatib tadi cukup kondusif dan lancar. Karena memang agenda tatib itu berulang ya. Berulang, jadi sudah ya bisa dibilang mungkin sudah hafal juga Mukernas itu seperti, jadi tidak banyak, hanya ada beberapa sedikit editing dan tidak ada perubahan yang substansi. Dan karena ini mengcover pertama kali kita hibrid secara resmi, maksudnya itu ada peserta offline dan online, karena Mukernas terakhir kita full online, maka ada sedikit penyesuaian. Jadi ada tadi yang bertanya, apakah hak dan kewajiban peserta offline itu sama dengan peserta online? Maka kita jawab sama saja secara umum, termasuk misalnya diharuskan berpakaian sopan. Ada tadi minta pakai sepatu, ya kalau bisa yang online juga pakai sepatu untuk mengkondisikan dirinya, karena ini adalah sidang pengambilan keputusan tertinggi setelah muktamar dan MT di lembaga kita, maka tentu pengkondisian peserta, dan ini kan tidak semua peserta. Tidak semua peserta itu boleh hadir di Mukernas. Maka mereka yang ada di Mukernas punya kesempatan besar untuk menyampaikan pendapatnya dan bisa memberikan kontribusi untuk pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi. Masya Allah. Kalau boleh diberitahu Ustaz, jumlah peserta yang hadir di Aula Arafah ini dan juga peserta online yang ada di seluruh Indonesia? Untuk persisnya tadi saya tidak sempat cek keseluruhannya, tetapi sesuai dengan data panitia, peserta offline yang hadir langsung di asrama haji itu sekitar 470 ikhwan dan akhwat ya. Kemudian kita ada juga yang online itu sekitar 600-an mungkin sampai 700-an. Seluruh peserta itu 1.100 lebih. Untuk keseluruhan peserta yang offline dan online. Itu terdiri dari sudah pengurus DPP keseluruhannya, kemudian pengurus DPW ketuanya dan MWW-nya, dan DPD serta MWD. Jadi Ustadz dan Ustazah Muslim dan Muslimah yang hadir juga di sini, Ustadz, ya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk kesediaannya. Dan inilah sahabat Wahda untuk laporan di pleno pertama kita. Insya Allah setelah ini kita akan masuk ke live report di pleno kedua. Saya akan mencari narasumber kita dulu. Dan insya Allah tetap bersama kami di channel kesayangan kita, Wahda TV. Berkolaborasi, ide dan gagasan, solid
soliditas di setapak perjuangan. Berkolaborasi ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan. Nanti kita lihat posisinya. Baik, sahabat Wahda, para pemirsa Wahda TV yang insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya masih di Aula Arafah, Asrama Haji Makassar, arena Mukernas ke-15 DPP Wahda Islamiyah. Dan alhamdulillah pada saat ini bersama saya narasumber kita untuk hasil sidang pleno kedua yang berkaitan tentang laporan umum pelaksanaan proker dari periode bulan Januari hingga Oktober 2022 ini. Bersama saya Sekretaris Jenderal DPP Wahda Islamiyah Al-Ustadz Syaibani Mujiono SSC Hafizahullah, yang sekaligus pemimpin sidang, Ustadz ya? Iya. Masya Allah. Kalau boleh tahu Ustadz, dari program yang sudah berjalan hampir setahun ini, di tahun ini apa-apa saja pencapaian yang sudah didapatkan oleh Wahda Islamiyah, Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, terima kasih. Pertama tentu ucapan banyak terima kasih ya kepada masyarakat Indonesia secara umum dan keluarga besar Wahda Islamiyah dari Sabang sampai Merauke atas support dan partisipasi yang sangat luar biasa sehingga Wahda Islamiyah bisa menjalankan program-programnya dari waktu ke waktu, termasuk dari 2021-2022 ini. Banyak kemajuan positif yang sudah kita bisa rasakan dan hasilkan di 2021-2022 ini. Pertama, pertambahan jumlah DPD ya, Dewan Pengurus Daerah, baik dari wilayah Sumatera sampai ke wilayah Papua, dan di arena Mukernas ini kurang lebih 15 DPD baru akan dikukuhkan, sehingga kurang lebih sampai hari ini Dewan Pengurus Daerah Wahda Islamiyah sudah
sampai di angka 236 DPD. Di setiap kabupaten Ya, kota, Ustaz, di setiap kabupaten kota. Kemudian perkembangan dunia pendidikan kita juga tercatat tadi bahwa sudah lebih daripada 350 sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi, tentu dengan jumlah siswa yang cukup signifikan. Kemudian persebaran binaan-binaan Wahda Islamiyah lewat program-program halaqah Quran, halaqah tahsin, kajian Islam intensif, dan pertambahan jumlah dai di seluruh Indonesia. Kemudian di antara hal yang lain yang positif yang bisa kita laporkan pada kesempatan ini bahwa alhamdulillah Wahda Islamiyah menerima sambutan atau diterima ya di kalangan masyarakat Indonesia, dan tentu ini adalah sebuah kabar baik bahwa dengan segala keterbatasan yang dimiliki oleh Wahda Islamiyah, namun kebersamaan dengan seluruh elemen pemerintah, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, ormas Islam, dan seluruh elemen umat, ya alhamdulillah Wahda Islamiyah tetap bisa berjalan dan mengembangkan visi misinya. Baik, Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz ya. Insya Baik, Allah. dan mungkin sebagai closing Ustaz untuk kesempatan kali ini, dan juga tambahan kepada pemirsa untuk dari sidang pleno kedua ini, hasil-hasil apa saja yang mungkin akan dirancang untuk progres dakwah ke depannya? Ya, untuk 2023 tentu kita masih pengembangan karena Wahda Islamiyah berusaha memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat, bangsa, dan negara kita dalam dunia pendidikan, dalam dunia dakwah, sosial, lingkungan hidup, ya. Dan ada program menarik di Wahda ini untuk 2023 ini, sudah kita canangkan pasca muktamar yang lalu 2021, adalah satu rumah satu pengusaha. Masya Allah. Kita ada program satu rumah satu penghafal Al-Quran, dan ini juga satu rumah satu pengusaha yang akan terus kita gulirkan di tengah-tengah masyarakat agar semangat entrepreneurship itu berkembang, dan tentunya seiring dengan perkembangan umat, perkembangan perekonomian umat, maka insya Allah kesejahteraan baik, agama juga akan semakin baik, kehidupan, tatanan kehidupan juga akan semakin baik. Dan terakhir sekali kami ulangi bahwa Wahda Islamiyah sangat mengapresiasi atas support semua pihak, pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh yang selama ini terus membersamai Wahda Islamiyah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk kesediaannya bisa bersama kami. Dan insya Allah kita akan lanjutkan sahabat live report kita setelah sidang-sidang pleno berikutnya. Setelah ini kita akan rehat dan break untuk pelaksanaan sholat Jumat di arena Mukernas ke-15 DPP Wahda Islamiyah. Terima kasih untuk kebersamaannya. Insya Allah berjumpa lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkolaborasi ide dan gagasan, soliditas di setapak perjuangan.